Osten. Oke, sekarang kita langsung aja masuk planet. Setelah 3 helai kita gunakan, baik laki dan perempuan boleh kita membuat celana. Kita bikin kotak bahan, kemudian dicolok bagian kanan dan kiri. Sekiranya cukup untuk menutup. Mau diikat atau tidak diikat silakan. Bisa nggak usah dulu pilih silakan. Ya, satu aja. Boleh ya, boleh. Jika sekira pun tidak mengapa. Kalaupun misalnya si mayit ini memang harus dikuburkan jauh-jauh tempatnya, maka boleh nggak pakai ini, langsung pakai pampers, nggak apa? Langsung pakai pampers. Hanya untuk menutupi takut ada kotoran yang keluar. Bisa nggak ya? Bisa ya? Pampers bisa. Iya. Ibu ada yang musik. Ini dia. Libatkan 2 helai kain, seharusnya tadi seperti ini. Bukan 2 helai kain. Libatkan 2 helai kain, kemudian colok sini. Ya. Jadi ini yang lagi mau apa ini? Ya, kalau pakai saja pakai ini aja. Langsung colok ini Ustaz. Ya, bentangkan 2 helai kain. Oh, cukup nanti buat yang Dilipat 2. Seperti ini Bapak Ibu ya. Dilipat 2. Jangan ya, mau bikin baru nggak? Baru 12 angin ya. Udah cocok tuh, udah cocok pas itu. Ya Bapak Ibu ya. Bisa buat model itu. Seperti ini kan. Udah umurnya kayak sih. Dilipat 2, kemudian kita colok kanan dan kiri yang masih nyambung. Nah, kalau mau cepat ini. Belum pernah kerja jadi model. Belum. Maka seperti ini saja. Sederhana saja. Ya. Ini jika mau, jika tidak menjadi masalah. Karena takut dikhawatirkan dia terkena dia keluar kotoran. Pegel bro, segini aja pegel. Ya. Ya. Kemudian biasanya ada tali yang untuk mengikat kain kafan. Ya saya mudahin aja, cukup 5 aja ya. Pocong atas, dada, perut, pinggang, sama bawah. Kalau lebih dari itu silakan. Mau 7, mau 9, sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu karena untuk penguat saja. Toh nanti ketika mau dikuburkan itu ambil saja kira-kira 2 seperti ini, 2 jari, kemudian dirobek. Ambil kain tambahan, kemudian bikin. Boleh disambung-sambung atau boleh panjang. Silakan sesuai dengan panjangnya lebarnya Jadi untuk tali gunakan kain apa saja. Kalau bisa jangan sampai menjadikan kain kafan yang sudah ada duluan. Sisa-sisa kain saja. Karena ini hanya berupa
tambah baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dibantu biar cepat. Oh, panitia nih. Udah tahu, udah siap tadi tuh. Bikin 5. Kita pakai yang 5 aja Bapak Ibu ya. Yap. Saja. Kalau saya tunjuk nanti waktunya habis, apalagi 21. Iya, nggak cukup. Ya pakai yang lain nggak apa-apa, potong yang lain nggak apa-apa. Ujungnya aja Pak. Biasanya kurang lebih kita pakai antara 5 dan 7. Itu pakai jelas. Ganjil 5711. Satu lagi. Agak kita cukupi sesuai dengan kebutuhan. Untuk laki-laki tidak kita siapkan, boleh tambah dengan ini. Yang terpenting adalah tidaklah. Sekarang langsung ke perempuan. Bawahnya Bapak Ibu, mohon maaf. Langsung bawahnya. Halaman Tadi 7. Kalau perempuan sama seperti laki-laki, sedikit-sedikitnya 1 helai kain yang menutup seluruh tubuh. Tetapi yang maksimal sunahnya adalah 5 helai kain. 2 helai pertama adalah seperti laki-laki, panjang mayit ditambahkan 50 cm. Apa gitu ya? Iya. 25 cm bawah, 25 cm Atas. Kalau misalnya bingung, langsung aja 2 jengkal kain. Kurang ya? Oh, kurang, nanti jangan. Ya, nanti aja. Buat cewek. Nanti kan ada 2 di sini kan. Kemudian masuk ke poin 2. Ukurlah panjang antara pundak sampai lutut. Nah, ini kalau perempuan disunahkan pakai baju gamis. Caranya tadi panjang antara pundak sampai lutut dan potonglah 2 ini betul. Secukupnya aja. Ya. Kemudian taruh ke pundaknya Ustaz. Pundak sampai lutut atau tidak? Sini Ustaz. Jadi dibuat 2 lipatan dari pundak sampai Lutut. Ya. Nah, kemudian potong. Tenang, waduh. Oh, saya condet luar biasa nih. Ngeri saya condet. Ini untuk pakaian kan? Dan kemudian 1 helai lagi untuk jari istilahnya. Ya, untuk jari. Nah, dipotong bagian kepalanya, tengah-tengahnya untuk memasukkan kepala. Jangan takut salah ya Bapak Ibu. Ketika sesuatu dilakukan dengan ilmu teknis itu sesuailah. Yang penting ilmu syariatnya sudah.
Kemudian satu helai yang keempat, 2 helai, 1 helai buat gamis, 1 helai untuk jari atau sarung perempuan ya, yang diukur dari perut sampai sesuai nomor berapa itu? Nomor berapa? 3. Ya, pinggang sampai kaki. Boleh dari lutut sampai kaki. Karena keterbatasan tahan nanti ya. Kemudian pelayan kelima adalah perempuan disunahkan dipakaikan kerudung. Caranya kalau bisa di situ potong kain sepanjang 50 cm, kemudian dilipat segitiga. Ibu sangat tahu ya. Tahu kan? Kayak itu loh. Apa namanya? Dilipat segi 4, kemudian dibentuk 3, dibentuk segitiga. Nah itu lembaran. Dan sudah ya. Setelah kain kapan sudah kita cukupi, maka kemudian laki-laki dulu ya Bapak Ibu ya, bentangkan kain kapan. Iya, buat perempuan. Nah biasanya ada ini di bawahan ini tambahan, tidak ada juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Buat doang. Berarti kalau pakai ini boleh pakai tali lah tadi untuk mengikat. Nggak pakai ini nggak apa-apa. Yang penting adalah tali untuk mengikat mayat tadi. Maka bentangkan sesuai dengan arah mayat. 5. Ya anggap aja di bawah masih ada tali ya. Tali di bawah bebas, mau satu cuma 2 doang nggak apa-apa. Dari kain yang sama ya? Dari kain yang sama. Kaki, dada, perut, dada, pocong. Ya. Dan Bapak Ibu, kain yang dijual itu ada kalanya lebarnya yang panjang, ya ada kalanya lebarnya yang lumayan, ada kalanya yang lebarnya biasa umum. Ini kalau nggak salah 90 cm. Kalau yang ukuran 90 cm, kalau kita paksakan nanti pasti nggak muat. Maka caranya adalah dibuat seperti kipas, agak melebar ke arah atas. Maka kita bentangkan 2 helai pertama, ini sedikit saja. oh disilang Ya. disilang Kemudian ini miring ke oh atas sini. Terus Sudah namanya Hah? dari mana? Iya. Oh, iya. Ini kan masih bukan buat kemudian kipas lagi lembaran terakhir posisikan kemudian. Tapi kalau bahannya sampai 150 atau dimodif, dijahit sedemikian rupa, nggak perlu seperti ini nggak apa-apa. Ini yang disebut dengan teknis di lapangan. Nah, setelah kelar ini, barulah kita memandikan. Oke, langsung memandikan. Boleh. Yang terbaik kalau mau dipangku, kalau nggak dipangku berarti ditempatkan yang tempat yang telah disediakan sesuai dengan yang ketahui seperti biasanya tempat teman. Ya, mandikan ya. Nah, saya katakan lagi Bapak Ibu, memandikan jenazah itu seperti kita mandi dulu. Langkah pertama, bersihkanlah kotoran yang melekat ada pada jenazah. Apakah kotoran itu berupa najis atau kotoran itu berupa misalnya bekas lumpur atau apapun, dibersihkan dulu. Setelah itu kita bersihkan, maka kemudian langkah pertama adalah kita mandikan dengan siraman pertama yang mengalirkan air ke seluruh
menutupi mayit yang paling maksimal seperti ini, boleh kepala kebuka, atau yang paling minimalnya yang penting aurat utama tertutup. Paham yang begitu ya? Boleh seperti ini yang paling bagus. Kalaupun tidak, yang penting aurat Tertutup. utama tertutup. Karena ini harus dilindungi. Nah, bagi yang memandikan gajah pakai sarung tangan. Kita siram mulai dari atas, ya, dengan niat memandikan mayit. Saya katakan di sini, saya tegaskan, memandikan mayit niatnya sunnah, tetapi mewudukan mayit nanti itu Wajib. Saya pahami ya Pak Teguh ya. Siap. Ini kaidah nih. Memandikan mayit, bagi yang memandikan itu Sunnah. seandainya nggak niat karena pengen bersih-bersih doang boleh. Tetapi kalau mau wudukan mayit itu wajib. Karena itu dalam rangka ta'abbud atau ibadah. Berbeda ketika kita mandi wajib dan wudu, semuanya wajib nih. Maka kita siram pertama dengan air biasa. Ya, Bapak lihat setelah dibersihkan tadi najis-najis yang ada atau hal-hal yang melekat di tubuh yang menghalangi air ke kulit. Setelah itu sudah kita pastikan, kita siram dari atas bagian sebelah kanan dulu, yang bagian atas. Kita siram, ya, sambil tangan dimainkan, namanya jalku, mengatakan itu terus sampai ke bawah. Setelah itu miringkan jenazah ke atas untuk memandikan bagian kanan yang sama dari atas ke bawah. Ini masih air biasa. Copot ya Pak. Sabar Pak. Bapak Ibu ya. Masih air biasa. Setelah itu kemudian kembali ke bagian ini senangnya. Kalau Bapak Ibu lompat kanan tadi boleh, tapi ini Sunnah. ke kiri atas dulu. Udah kejam juga tuh yang Kiri lu. atas dulu maksud. Nanti setelah kanan atas, kiri, kanan bawah, baru kiri atas. Ya Bapak Ibu ya, kemudian atas. Setelah udah rata menurut kita dipiringin serendah untuk yang kiri bawah. Di tangan bermain sambil siram. Bahkan dibutuhkan beberapa orang memandikan. Dan orang yang paling memandikan itu paling banyak 7. Jangan 11. Nanti takutnya main bola dasar. Paling banyak itu yang diusahakan itu keluarga. Itu butuh kita belajar ini. Sebab kalau orang lain takut cabang, nemuin apa diomongin ke orang. Padahal itu bisa jadi sesuatu yang biasa. Setelah rata sedemikian rupa, baru boleh disampoin dan disabuni. Nah, silakan misalnya disampoin, disabuni. Ya, baik. Itu hanut itu Pak. Jangan aja sampoan. Ya. Belum. Ini masih air ya. Nah, sampo. Payah mayitnya. Gak sabaran mayitnya. Ya, dibersihkan. Tahu nih. Udah gak sabaran mayitnya payah nih. Nah, disabunin kayak kita mandi. Kan gitu ya Pak ya. Kalau kita mandi wajib kan dengan sabun dulu kan. Siramkan air dulu ke seluruh tubuh rata. Baru sabun. Silakan mau sampo mau mandi. Sama seperti itu. Nah, ini namanya sudah masuk siraman pertama. Nah, sama silakan itu prosesnya nggak mesti kanan kiri itu silakan. Setelah sudah baru siram pakai lagi. Siraman bilasan. Itu hanut Pak. Boleh juga saya indok apa Pak? Ya. Ya. Baru bilas kan? Bilas untuk membersihkan samponya dan sabun. Setelah itu, poin lanjut apa?
Diangkat mainnya. Iya, Pak. Ayo itu. Mendorong. Boleh. Kita ikutin yang sini aja, Bang. Aturannya dulu aja. Nggak bingung ya? Ya. Kalau saya mau jabarin pakai gaya kita cuma bingung semua. Yang ikutin aja. Selanjutnya apa? Didudukan. Maaf satu dia jalan. Maaf ya. Ya, selesai Ustaz Budi. Yang terbaik kayak gini, Bapak. Nah, Ya Allah Ustaz Budi, ampuni ya Allah. Saya ikhlaskan Ustaz Budi, ya Allah, utangnya lunas dah kalau gitu dah. mayat agak diberi. Ini mayat rese banget, tabok aja udah. Nah, ini nih yang praktek di dalam kita seperti ini. Jadi, Kelihatan ini, kalau. nah, kemudian kita apa namanya? Kita tekankan ke atas, ke bawah, terus. Dendam banget itu. Setelah itu kita turunkan lagi. Wah, Lalu Pas kalau udah. ada yang keluar bersihkan. Maka saya katakan ini boleh sebelum pertama, ya, atau sesudah. Karena pada dasarnya sudah mandi. Kalau ada yang keluar bersihkan, seperti orang mohon maaf ya, membersihkan buang air besar atau buang air Kecil. kecil. Setelah itu selanjutnya rasanya diwudukan sebagaimana wudunya orang yang Hidup. Nah, niat mewudukan itu Wajib. nanti ada bapak ibu di lampiran belakang ya. Kemudian ini jangan begini, maaf. Hindari memasukkan air kepada Oh, iya. Jadi kalau misalnya mulut ya cukup begini saja. Hidung cukup seperti ini aja, ya. Kuping akan dimilihkan kalau itu supaya tak. Ya, sama ya, seperti biasa ya. Nah, setelah itu selesai, jadi ini sudah masuk dari proses pemandian baru. Nah, Sama. pemandian yang kedua apa di situ? Disiram dengan air apa? Air bidara dulu atau air kamu? Ini sebenarnya ini kadang kan buat di buat ini. Daun ini boleh dipakai, sebagian boleh untuk hiburan, boleh. Yang terbaik daun bidara. Kalau ada, maksudnya daun bidara itu adalah pewangi dan penuat untuk tubuh. Maka biasanya kita diambil pewanginya doang. Ini masukkan, dicampur dengan air. Atau kalau enggak ini, kembang-kembang ini masukkan, kemudian dikasih air dan kemudian si mayat disiramkan. Cara menyiramkannya tadi sama, kanan atas, kanan Samping. bawah, kiri atas, kiri bawah, merata dari kepala sampai dan sampai lipatan-lipatannya. Maka digunakan kalau kita sarung tangan itu kan ya. Itu sudah masuk pemandian kedua. Terakhir baru air kapur bagus atau kamper kalau masih bentuk itu bersihkan, kemudian masukkan dan dicampur dengan air. Ya, nggak usah banyak-banyak, sekiranya dia udah agak bau aja dikit gitu ya. Nah, kemudian itu siramkan juga, sama proses penyiramannya, kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, merata ke seluruh tubuh. Nah, itu sudah sudah sempurna pemandian. Tetapi langkah air bersih, air bunga mawar atau air daun bidara dan air kapur barus pada dasarnya itu baru dihitung satu kalimat. Tambah baik ya. Jika dibutuhkan boleh ulang lagi. Jika dibutuhkan, tapi di lapangan biasanya cukup seperti Sekali aja. karena takut airnya Bukan cukup. kan ya prosesnya juga lama. Jadi poin air bersih,
kemudian air bunga mawar atau air daun bidara dan air sapu barus. 3 tahapan itu kalau dalam proses pemandian dalam fikih itu baru disebut dengan 1 kali proses bilasan, dan itu sudah mencukupi dan itu sudah suci. Saya mau ya, paham ya? Ikuti saja itu biar nggak bingung. Kenapa saya pilih panduan itu? Saya dari beberapa referensi yang paling mudah itu praktis gitu. Paham ya? Insyaallah. Kalau nggak ada daun bidara, berarti daun karet. Ini apa aja. Dan setelah selesai memandikan, maka gantilah kain yang penutup ini yang basah dengan kain yang kering, dan kemudian kita lapis, diusahakan kering, karena nanti air itu bisa mempercepat rusaknya sejauh yang bisa kita jalani. Lapin dengan pelan-pelan itu, setelah itu baru tutup dengan kain baru yang nah ini namanya mandi sudah selesai. Daun-daunnya buang, segala macamnya buang, kemudian kita angkit, kemudian kita kering, langsung ditutup dengan kain. Nah baru kita letakkan di sini. Yuk, untuk tinggal tangannya tuh. Mana itu ambil lebih di ini tadi. Posisi tangan si mayit ketika mengkafani boleh dibentuk sedekat yang Bapak Ibu ya. Kalau sedekat gini, kalau bisa diikat supaya dia nggak berubah. Kalau nggak diikat takut begini, orang pada bingung. Atau dalam macam sapi boleh kita dibentuk sesuai dengan gimana nanti ada kita. Yang paling lunak memang disedekatkan seperti orang sholat sebagai sebuah itibar bahwa dia terakhir kali juga dalam keadaan orang yang kosong. Kalaupun dibenarkan silakan. Ya. Gosok-gosok di bawah, di kulit. Jadi air di atas kain. Air di atas kain, tangan kita di bawah masuk. Nah tangan kita itu tugasnya untuk meratakan air. Kayak kita begitu. Ya. Jadi bukan di sini, di bawah. Makanya butuhnya sarung tangan. Hati-hati tak benar kita tentu. Iya. Ya, setelah itu kemudian kita lipat. Ini kain baju berarti ya? Kain udah biarin dulu Pak. Biarin dulu. Nanti ada cara yang sama. Mas kita sampai kita. Nah, cara lipatnya gimana? Coba laki-laki kalau lipat sarung ke kiri dulu atau ke kanan dulu? Kiri. Kiri. Udah, berarti kiri. Ini nggak usah dipermasalahin kiri kanan ya. Ya. Ini kan masih belum masuk kan? Seandainya kain ini kita tarik kelihatan maka ambil. Pada saat inilah kain yang tadi boleh di Budi, itu juga tarik sekali. Ya, dirapin. Ya, setelah rapi baru pelayan ke rapikan. Ya, kita langsung tiga. Oh ya, saya lupa supaya Mana Ustaz? Kalau sensor dia tuh. Iya, tadi
Ya. Seperti ya, bentangkan seperti ini gitu. Nah, posisinya pas di pantat si mayat ini kan seperti ini. Maaf ya, seperti ini. Nah, dilipat biasa aja, nggak usah rapi-rapi nggak perlu. Apa mau praktek sekalian? Dan gitu ya. Jadi ini ada di lapisan teratas. Lapisan pertama, lapisan kedua yang kayak kipas, lapisan ketiga yang lurus, dan ini jadi atas. Karena ini nanti yang dilipat tahun kali ini. Ya. Wah, oke. Nah, bagian yang ada di, mohon maaf, bagian yang ada di pantat ini itulah dibutuhkan kapas. Dan untuk bagian-bagian yang berlubang hendaknya ditutup dengan kapas satu. Kami ya. Bagian-bagian yang hendaknya dikasih kapas satu, utamakan bagian anggota tubuh. Dan yang kedua, bolongan-bolongan yang ada di tubuh mayit, apakah itu bolongan asli atau bolongan yang baru, karena mungkin dia kena luka atau apa. Jadi dua yang harus dikasih kapas. Satu, anggota tubuh, ya, jidat, hidung, ini tangan, kemudian kaki dikasih semua. Mulut, hidung, apa? Kondisi darurat. Jadi, ya. Selesai jam sholat kedua, satu kurang. Jadi kasih seperti ini Bapak Ibu ya, karena takut dikhawatirkan nanti ada kotoran yang berubah. Dan ini berada di lapisan paling atas. Setiap lapisan kain hendaknya dikasih minyak wangi. Mana minyak wangi? Tadi seharusnya ya, seharusnya tadi. Nah, setiap lapisan kain pertama percikan minyak wangi, kemudian percikan ini namanya hanut, bukan kopi ya, pamanun bukan kopi. Pewangi juga, pewangi dan untuk memperkuat saat. Kemudian boleh juga ditambahkan kapur bagus. Apakah yang hendaknya yang sudah dibelakang. Jadi setiap lapisan itu kasih minyak wangi. Ini sunahnya Pak. Kemudian dikasih hanut. Ini jadi kalau ini namanya hanut. Ini juga sama hanut. Ya, mulai bentuknya kayak gini. Baru silakan ditambahin kapur baru setiap lapisan. Anggaplah sudah dikasih minyak wangi, sudah dikasih hanut, maka seperti ini. Oke, kemudian ditutup. Tadi yang ditutup apa Bapak Ibu? Satu, anggota tubuh Yang terkena wudhu. Yang kedua, bolongan-bolongan yang ada di tubuh mayit. Apakah bolongan itu asli atau bolongan itu baru? Kapas dipergunakan dengan dua itu tadi, 2 poin tadi. Kalau masih lebih silakan mau taruh di kaki, mau taruh terutama yang di bagian apa namanya? Tambahan tadi, bagian-bagian yang kira-kira takut tertutup itu boleh ditambahkan apa namanya kapas. Ya. Contoh aja lah, ya. Kaki boleh. Jadi utamakan satu
anggota tubuh. Yang kedua golongan Golongan. Yang ketiga kalau masih ada kira-kira tulang-tulang yang takut kebentuk. Nah, itu namanya kita benar-benar melakukan karomnya bagi Adam. Hidup dan mati kita dimuliakan oleh Allah. Nah, Bapak dari ya. Baru tadi proses yang melibatkan. Ya. Bisa pakai bedak mati Pak. Bedak buat apa? Alah. Saya mana lagi tuh? Biasa dipakai. Ya. Itu bagian sisi kanan. Kanan mana kanan? Kanan. Ini bagian itu. Ya. Kiri. Ya. Diatur sedemikian rupa sampai rapat. Kanan. Ya. Baru Mas ikatlah dengan kayu. Ikatnya urusan bebas. Enggak jelas. Dan ngikatnya harus ke arah, usahakan ke arah kiri. Karena nanti mayit kan miring kan? Jadi ngikatnya ke arah kiri. Karena nanti dibuka ya. Dan bukan Nanti dibuka. kaki tapi ikat biasa saja karena nanti akan Dibuka. Ikat pita yang bisa dilepas. Boleh kalau mau. Dalam hitungannya boleh. Ini kan praktek kedua yang cewek ya. Iya. Ya. Kalau di sebelah ini nanti si mayit ketika diturunkan kan ini ya Bapak Ibu ya. Iya, lepas. Itu ya lepas. Cukup ya yang laki-laki ya. Insyaallah. Ada pertanyaan? Ya. Butuh waktu berapa? Saya kurang tahu ya. Kalau sudah tahu, apa yang harus dilakukan untuk memposisikan tangan supaya Dilemesin. Tarik-tarik pelan-pelan. Ya, biasanya kayak urut-urut pelan-pelan sebisa mungkin. Kalaupun sudah nggak bisa, itulah kondisi Mayat. maka biasanya di awal kematian kita sudah memposisikan kaki sudah dirapetin, tangan sudah diniting, gitu ya. Kalau ada kaku itu tadi dulu pelan-pelan, kakinya kaku diulangi sampai dia Boleh nggak diikat itu, Ustaz, biar dia nggak lepas posisi? siapa? Diikat. Diikat. Pergelangan tangan, iya, Boleh. bisa. Boleh diikat ini kaki diikat supaya rapi. Iya. mulut di Ya, mulut diikat. Ya. Itu sebenarnya di awal supaya dia nggak lari ketika awal meninggal ini baru ikat kakinya, ikat tangannya itu supaya nanti pas kematian dan penerapannya lebih ya. Ya sudah pakai dia. Sekarang yang perempuan. Pas tadi asalin perempuan modelnya sekarang. Cara memandikan perempuan Sama. ya tadi siraman pertama adalah dengan air biasa ya, kanan atas kanan bawah, kiri atas kiri bawah. Setelah itu silakan disampuni, setelah disampuni kemudian bilas dulu. Setelah itu kemudian baru air daun bidara atau air daun, sama penyiramannya kanan atas kanan bawah, kiri atas kiri bawah. Setelah selesai siraman terakhir yaitu air tabur sama antara tidak dilaki dan kepala. Tetapi yang membedakan khusus perempuan kalau rambutnya panjang Iya. Gimana? itu kalau bisa disanggul 3, Oh. dikuncir apa namanya itu?
Kepang. Jadi angka 1 kalau mau itu yang dijalankan Rasulullah kepada anak. Jadi Ummu Atiyah menyuruh untuk mengepang rambut Ummu Kulsum kalau nggak salah. Ke kanan 1, ke kiri 1 kayak aduk, kemudian atas 1 dan kemudian dilimpahkan ke bagian bawah. Boleh nggak dipotong, Ustaz? Nah, jangan Pak, kalau Jangan. potong nanti repot. Nggak boleh. Oh, boleh. Ya, apa adanya mayit. Dan apa saja yang terlepas dari mayit nanti Taruh. masukkan semua. Ya, demi apa? Memuliakan, Mayat. jangan demi nanti disamperin ya. Kumis kita ini sebenarnya Jadi sirik ya. pemuliaan, Mayit. Misalnya bukunya dipotong di batang, nanti pas waktu kelipatin apa kain kakak Ditaruh sih juga. masukin. Oh. Bersihin boleh ya? Dibersihin. Misalnya ada kotor, bersihin. Iya, Apa? kan proses pertama. Proses pertama sebelum Iya. memandikan kan begini. Itu yang dimiringkan itu Ustaz, gimana yang dimiringkan itu setelah rata di atas atas kanan atau apa? Bawah. Ya, apa? Bawah kanan. Bawah kanan. Kemudian dimiringkan atau langsung ke kiri memandikan. Kanan dulu, kanan Dulu. atas. Baru kemudian kanan bawah. agak dinaikkan dikit untuk kanan Bawah. Bawah. Terus? baru kiri atas. Oke, atas. baru Kiri bawah. Bawah terus ini apa dimiringkan? Enggak. Udah. Tangan lagi. Mandi kan Pak? Ah. Mandi, baru nanti proses mandi yang selanjutnya. Ya air daun sama air. Oh, itu kan yang bawah-bawahnya berarti cuma diangkat aja gitu. Iya jangan kan kenapa? Oh iya. Kan setelah sisi kanan kena bawah, Pasti kan bawah. sisi kiri kena bawah. Kena. Maka semuanya. Di situlah kemudian kita tangan membersihkan. Oke sekarang kain kapan mandi? Kain kapan wanita apa Bapak Ibu? Dua helai ukuran mayit yang telah ditambah 25 Senti. langsung ditinggal kayak kipas. Iya gitu. Satu lagi. Kali dulu ya. Mohon maaf dibantu Bapak. Orang paling depan malah main handphone aja tuh nggak pernah. Tali dulu. Tali benarkan. Boleh. Boleh juga Bapak. Oh di situ ya udah. Yang perempuan khusus karena kain kapannya ada di 5. 2 helai kain yang menutupi seluruh tubuh yang telah ditambah 25 cm atas dan bawah. 1 helai yang ketiga yaitu pakaian gamis yang kita ukur dari pundak sampai lutut, tentunya dilebihkan sedikit. Setelah itu kemudian sarung dari pinggul atau apa detail sampai kaki. Ya. Gitu. Kalau ukuran kainnya seperti Praktis. Ada aja nanti. jadi yang sana. Menyilang kayak gitu. Kemudian pakaian gamis. Ada pakaian gamisnya. Nah kira-kira pundak di mana tadi kan udah ada tali tuh. Nah berarti taruh di situ. Mana pundaknya tadi? Ini. Ya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah Celana. sarung. Nah, itu. Ya. Lembar keempat. Sarung. Diukur dari apa? Pinggang. Sama ada tali yang pinggang ini kan? Ini sampai tukar jilbab tadi dan potong sampai sini. Dan mau. Ya,
Ya. Iya, buat memang benar. Ya, ini diluruskan kayak bertangan laki-laki yang ketiga. Baru setelah itu bikin turban. Potong kira-kira 50 cm. Ya segitulah kira-kira. Taruh kira-kira di letak kepala. Nah ini kan ini seperti ini dulu posisinya kan. Apa tadi setelah Celana. nanti kita posisikan kira-kira di mana dia letak. Setiap lapisan kasih apa? Apa? Terus handuk dan kalau bisa kabut setiap lapisan. Ya. Setelah itu kemudian mayit diletakkan. Ya Allah. Anggap ondanya. Sadis ya, saya Salim nih. Saya condet Pak ya dah. Satu lapisan dulu celana. Ada dulu ketinggalan. Oh iya, kasihan dia. Kemudian setelah itu jari. Sampai sampai sini ya. Ya. Dari 3 sampai ya Bapak Ibu ya, jahit dulu. Baru setelah itu baju dah ganti. Ya kan itu kan. Nah, dirapikan. Setelah itu mau ke apa namanya kerudung. Biasa seharusnya tadi nyawa dikit aja. Kayak sekali saja. Sadis emang saya Salim. Ya, mohon maaf coba ibu-ibu yang bisa makin. Oh kan nggak bisa kan tanpa saling. Terbalik ininya, segitiganya terbalik. Oh itu mah orang ahlinya itu. Nah gitu dah. Ini aja. Peniti. Salah tusuk kan. Ini anak kejadian yang Bapak Ibu ya. Potong tipis aja. Ya boleh. Ya bagi yang setelah tadi dikasih itu dulu. Kapas-kapas. Apa Bapak Ibu urutan kapas? 1 Semua yang berwudu, lubang-lubang, yang 3 siku, tulang-tulang. Masih ada. Jadi boleh proses itu sambil mengikuti kasih atau sebelumnya, ya, sehingga nanti pas pengapalan sudah langsung mau.
Iya. Ya ini tadi sebelum makan ini boleh. Ya, boleh. Ini di dalam kain berarti Di bawah kain. Seharusnya kan tadi Jawa kan, yang masih pakai apa? Kain jari gitu. Saya kain tadi yang sudah kering kita kasih sebelum dilipat kain. Dan anggaplah gitu ya. Ya. Kaki boleh ditambahin. Kemudian kalau bisa, kayak misalnya saya, kalau saya diikat Ya. dan kain, ya sebelum proses Pembungkusan. melipat kain, Apaan? ya seperti silakan di kanan dulu Pak. Ada yang takut. Ini karena pakai maniken ya, kalau pakai manusia asli nggak kayak gini. Nggak sekeras itu. ini ya, kaki itu ada. Oh, lepas tadi biasanya. Ini prakteknya, teorinya Bapak Ibu jika lihat tadi. Jangan takut salah, jangan takut dikomentari. Biasanya orang yang mengomentari itu karena cuma permasalahan teknis, bukan permasalahan ilmu. Kalau permasalahan ilmu semuanya sudah tercukupi, terjalani kain kapan sekian, ini sekian, itu sudah harusnya nggak perlu dikomentari. Yang sering dikomentari orang adalah teknis. Padahal teknis itu bisa berbeda antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Jadi jangan mudah luput dikomentari. Dan saya pesan, ketika ada orang yang meninggal, hendaknya kita ikut partisipasi, bukan banyak mengomentari. Karena suatu saat nanti kita akan meninggal. Dan kalau kita sering komentari, nanti kerasa keluarga kita dikomentari. Ya kan? Coba dulu ya. Ngomong ada. Ini dan ya, sekarang terakhir proses menguburkan Mayit. Bang ya? Ya. Yang terbaik menguburkan mayit adalah memasukkannya dari arah kaki. Anggaplah ini kuburannya ya. Ya. Maka kita masukkan ini yang di atas. Ya, maaf. Terus. Yang di bawah maka mengaku. Ini yang terbaik. Kalau kondisi memungkinkan, jadi dimasukkan dari arah kaki. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, silakan mau dari kanan, mau dari kiri. Ya. Setelah itu kemudian miring ini Arah kiblat. ya. Kemudian miringkan Kiblat. dengan posisi muka dilepas. Ya, cepat Pak. Semuanya. Posisi muka dilepas, posisi kaki dilepas sehingga kaki nanti nyentuh Tanah. tanah, muka juga nyentuh tanah dan pipi nyentuh tanah. Ya, itu waktu mau tidak sampaikan ini. Jadi pipi muka itu kena tanah, kemudian kaki juga kena tanah.
boleh ditambahin apa istilahnya tuh? Belum. Iya bola-bola. Bola-bola. Nah kalau di dalam kitab anak, kalau orang mau ini yang meninggal ini diberikan oleh Allah perlindungan dari fitnah kubur dan azab kubur, belum yang dibuat sambil dibacakan surat Al-Qadr. Al-Qadr. Inna anzal. Setiap mau bikin 3 nanti bacakan setiap satu juz. Bola-bola itu buat mengajar malah sementara kan biasanya juga ditambahin nanti apa? Papan. Iya. Setelah itu selesai rapi baru boleh mendalki, boleh ya. Gak usah sibuk ngasih kembang dulu. Doakan dulu si mayit. Kalau mau ditalkin dulu, kemudian dan lampirannya akan disimpan. Ya, ada. Nah, tetapi jangan sampai rangling. La ilaha illallah. Bismillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena itu yang mengingatkan orang yang pada saat itu setan luar biasa mengganggu orang yang akan lama. Nah sebelum tanahnya dimasukin, silakan yang mau ngajar silakan, yang mau makan silakan. Setelah itu baru ditutup. Dan kita sebenarnya sunnah Pak, Bapak Ibu ya, mempakin ke anak. Wiridanya ada di surat At-Tur. Bila walau ya setelah kata baru ditalkin dulu, dinoain dulu, baru setelah itu silakan siap kita jamaah sampah dan itu tidak Pak. bisa dibalik itu Pak. Alhamdulillah kita telah melaksanakan